Umat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kitab suci pada hari ini dengan tema konsekuensi kehidupan terambil dari Amsal pasal 10 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6. Dengarkanlah firman Tuhan. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kembali kita berjumpa lagi sekalipun secara virtual. Tetapi kita yakin bahwa pagi hari ini di mana kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, ini adalah wujud bagaimana Tuhan mengasihi dan memelihara hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini dengan pembacaan Amsal yang tadi kita baca bersama-sama, kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema konsekuensi kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti tahu dan sering mendengar bahwa hidup yang kita jalani ini adalah pilihan. Karena di dalam hidup ini, saudara-saudara kekasih Tuhan, kita sesungguhnya boleh memilih segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Dan setiap pilihan yang kita ambil, saudara-saudara, semuanya itu mengandung konsekuensi di dalamnya. Baik pilihan yang kita baik adalah hal-hal yang baik, ataupun kita memilih hal-hal yang buruk. Ketika kita memilih hal-hal yang benar atau kita memilih hal-hal yang salah. Semua itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya kita harus menerima konsekuensinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kalau kita merenungkan kehidupan kita, saudara, hidup yang kita jalani sekarang ini adalah hasil dari pilihan-pilihan yang telah kita ambil pada masa lalu. Dan karena itu, saudara-saudara kekasih Tuhan, pilihan-pilihan yang akan kita ambil sekarang, atau pilihan-pilihan yang telah kita ambil saat ini, maka semuanya itu, saudara-saudara, akan membawa dampak pada kehidupan kita di kemudian hari. Atau pilihan yang kita ambil sekarang itu akan membawa dampak dalam kehidupan kita yang akan datang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penulis Amsal dan khususnya pada pasal 10 sampai 22 diyakini bahwa ini adalah Amsal-Amsal Salomo. Melalui penulis Amsal Salomo ini, khususnya melalui apa yang kita baca di pasal 10 ayat 2 sampai 6, penulis menyuguhkan kepada kita, saudara-saudara, sebuah antitese, yaitu satu kalimat yang di dalamnya berisi sesuatu yang bertolak belakang atau yang berbeda. Dan di dalam bacaan kita ini, antitese itu yaitu bahwa penulis Amsal menyuguhkan perbedaan antara hidup orang benar dengan hidup orang fasik. Ia bukan hanya menyuguhkan perbedaan, tetapi juga menyatakan konsekuensi
yang akan diterima oleh orang benar maupun oleh orang yang fasik. Saudara kekasih Tuhan, bila kita perhatikan ayat 2, 3, sampai dan ayatnya yang ke-6, antitese ini menyatakan perbedaan itu, saudara-saudara. Bila kita perhatikan ayat 2, 3, dan 6 ini, maka yang kita dapati adalah pertama, sang penulis Amsal mengatakan siapa itu orang benar. Dan kalau kita lihat, saudara, dalam teks ini, orang benar adalah orang yang dalam hidupnya, orang benar adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Sehingga dikatakan bahwa ia diselamatkan oleh kebenaran itu dari maut. Artinya orang benar ini, saudara, adalah orang yang memiliki hidup karena ia selamat dari sengatan maut, yaitu kematian yang kekal. Orang benar adalah orang yang di ayat 6 dikatakan adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan ayatnya yang ketiga mengatakan orang benar adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan di dalam hidupnya, sehingga ia tidak mengalami kelaparan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita perhatikan pernyataan atau apa yang ditulis oleh Salomo di dalam Amsalnya ini, orang benar adalah berarti orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang dipelihara oleh Tuhan, dan orang yang diberkati oleh Tuhan. Artinya orang benar adalah orang yang memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Orang yang memelihara hubungannya dengan Tuhan dengan baik. Dan ini saudara, orang benar ini kalau kita baca di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, di situ dikatakan yang berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan seterusnya. Dan kalau kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 23, orang benar itu adalah orang yang hidupnya dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Seperti Tuhan menuntun atau membimbing domba-dombanya. Seperti seorang gembala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian baru, orang benar atau orang yang hidup di dalam kebenaran bisa kita jumpai misalnya di dalam Injil Matius, saudara. Di dalam Injil Matius itu orang benar yang dimaksud adalah orang yang melakukan kebenaran secara etis atau secara moral dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Misalnya ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara, di dalam khotbahnya di bukit. Dalam Matius pasal 5 ayat 6 misalnya, dan ayatnya yang ke-10, saudara. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Artinya orang yang rindu, orang yang terus-menerus didorong untuk melakukan hal-hal yang benar. Seperti orang yang haus dan lapar. Ayat 10 di Matius 5 mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Artinya orang benar itu adalah orang yang sekalipun ia menderita, tetapi ia tetap mau melakukan apa yang berkenan atau yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan orang yang benar, saudara. Nah, bagi Rasul Paulus, saudara, kebenaran itu tidak sekedar sebuah perilaku benar di hadapan Allah. Kebenaran itu atau hidup orang benar itu bukan hanya sekedar melakukan secara moral dan etis adalah hal-hal yang baik. Tetapi bagi Rasul Paulus, hidup orang benar itu mempunyai relasi hubungan yang benar dengan Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Misalnya hal ini, saudara,
diungkapkan di dalam Roma pasal 3 ayat 22 sampai 24. Rasul Paulus mengatakan begini, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Paulus mengingatkan kita semua setelah berbuat dosa sekalipun kita melakukan kebaikan. Tetapi kita dibenarkan di dalam relasi kita dengan Allah di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dimaksudkan orang benar. Orang yang dipelihara oleh Tuhan, orang yang diberkati, orang yang hidupnya melakukan kebenaran. Lalu saudara-saudara kekasih Tuhan, diperhadapkan dengan orang benar, penulis kitab Amsal mengatakan orang yang fasik. Siapa orang fasik, saudara? Di dalam bacaan kita ayatnya yang kedua, orang fasik adalah orang yang memperoleh hartanya dengan kefasikan. Orang yang memperoleh hartanya dengan kejahatan. Sehingga dikatakan hartanya menjadi sia-sia. Artinya, kalau orang benar diselamatkan karena kebenarannya, orang fasik dengan hartanya tidak dapat menyelamatkan dirinya. Dia tidak akan menyelamatkan, karena itu dikatakan hartanya menjadi sia-sia. Dikatakan orang fasik juga adalah orang-orang yang perkataannya jahat atau lalim di ayatnya yang ke-6. Saudara. Dan karena itu orang fasik ini, di ayat ketiga dikatakan keinginannya ditolak oleh Tuhan. Itulah orang fasik. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang fasik adalah orang yang sesungguhnya mengapa ia ditolak oleh Tuhan, karena sesungguhnya orang fasik itu pada dasarnya menolak Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Misalnya hal ini diungkapkan di dalam Mazmur pasal 10 ayat 4. Dikatakan oleh sang pemazmur, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya orang fasik dikatakan keinginannya ditolak oleh Tuhan. Harta yang diperolehnya betapapun banyaknya dikatakan tidak berguna, menjadi sia-sia, tidak dapat menyelamatkan di hidupnya, tidak dapat menyelamatkan dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, harta memang tidak, artinya harta tidak berguna, memang tidak dapat menyelamatkan jiwa, apalagi saudara, harta itu diperoleh dengan cara yang fasik atau yang jahat. Masih di dalam Amsal, saudara, pasal 11 ayat 4, sehubungan dengan harta yang tidak berguna itu, apalagi diperoleh dengan kefasikan untuk menyelamatkan dirinya, dikatakan demikian, saudara. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Lalu hal ini, saudara, berpadanan dengan apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam sebuah perumpamaan. Matius 16 ayat 26, Yesus mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Hal ini mau mengatakan betapapun harta yang kita peroleh begitu banyak, itu tidak dapat menebus jiwa kita, tidak dapat memberi keselamatan kepada kita. Memang tentu harta berguna di dalam dunia ini, saudara. Apalagi dikatakan harta orang fasik yang diperoleh dengan kejahatan, itu ditolak oleh Tuhan dan menjadi sia-sia. Kemudian, saudara kekasih Tuhan, dalam antitese orang benar dan orang fasik, yang kita ikuti tadi dari ayat 2, 3, dan 6,
Kemudian saudara, penulis Amsal ini menyisipkan antitese baru yang sebetulnya mau melengkapi orang benar itu seperti apa dan orang fasik itu seperti apa. Dan itu disisipkan saudara pada ayat 3, di antara ayat 3 dan ayat 6, yaitu ayat 4 dan 5. Di situ penulis Amsal menyisipkan antitese baru orang bijak yang rajin dan orang bodoh yang malas. Saudara bisa perhatikan pada ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Nah, di sini saudara, penulis Amsal mengatakan orang bijak dan rajin akan mengumpulkan gandum di masa panen. Sehingga ia menjadi kaya dan terpelihara hidupnya. Sedangkan orang bodoh dan malas akan tidur kapan? Di waktu panen, sehingga ia menjadi miskin dan mendapat malu di dalam hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi perbedaan antara orang benar dan orang fasik bukan hanya dari perilaku moral dan etisnya. Bukan hanya soal benar dan salah, baik dan jahat, rajin dan malas, tetapi melalui apa yang diungkapkan penulis Amsal ini, orang benar dan orang fasik itu juga berbicara soal relasinya dengan Tuhan. Orang benar mempunyai relasi yang benar dengan Tuhan. Tuhan menjadi sungguh-sungguh Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga kehendak Tuhan itu menjadi perintah yang ingin selalu dilakukan oleh orang yang benar. Ia menjadi orang yang seperti orang yang haus dan lapar untuk melakukan kebenaran. Itulah orang benar. Karena dia mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, dia ingin selalu tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk ia perbuat di dalam hidupnya. Sebaliknya, saudara-saudara, orang fasik. Orang fasik adalah orang yang menolak Tuhan dengan perbuatannya. Dan dia mengganti Tuhan yang sesungguhnya dengan keinginan-keinginan, dengan cita-cita, dengan harapan-harapan, dan dengan kesenangannya. Sehingga saudara-saudara, keinginan, cita-cita, harapan, dan kesenangannya bagi orang fasik itu menjadi Tuhan yang memerintah hidupnya. Sehingga yang ingin dilakukannya adalah bagaimana ia melakukan keinginannya, mewujudkan cita-citanya, harapannya, bagaimanapun caranya. Pokoknya itu harus terwujud. Saudara, kelihatan perbedaannya antara orang fasik dan orang benar. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, konsekuensi orang benar dan orang fasik bukan hanya di dalam hidup di dunia ini. Tadi orang fasik misalnya yang malas, dia ditolak, hartanya tidak berguna, dan kemudian ia menjadi miskin dan mendapatkan malu, tetapi juga bahkan di dalam kekekalan. Demikian juga saudara-saudara orang benar. Dia bukan hanya dipelihara Tuhan, ia menjadi orang yang rajin, berhikmat, dan dapat mengelola harta bendanya dengan baik, tetapi bahkan saudara, ia juga mendapatkan konsekuensi yang kekal di dalam kekekalan nanti. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Galatia 6 ayat 7-10, Rasul Paulus mengatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara yang dikasih Tuhan, berkenaan dengan bulan budaya pada bulan Agustus ini, saudara, kalau kita perhatikan logo atau
background di belakang saya ini menggunakan kain apa, saudara? Ini budaya Batak ya, saudara ya. Nah, di dalam falsafah hidup orang Batak, saudara, ada yang namanya itu dikenal dengan 3H, yaitu Hamoraon, Hagabeon, dan Hasangapon. Saudara, ini saya bukan orang Batak, jadi menyebutkannya nggak terlalu lancar ya. Hamoraon, saudara, artinya bahwa Hamoraon itu memiliki kekayaan atau memiliki banyak harta. Ini dalam filsafah Batak ya, saudara ya. Lalu Hasangapon artinya memiliki kehormatan atau kemuliaan. Bisa diartikan juga memiliki status sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Dan Hagabeon artinya memiliki keturunan atau beranak cucu. Dan tentunya keturunannya adalah keturunan yang nanti menjadi berhasil. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang saya yakin ini bukan hanya prinsip 3H ini bukan hanya menjadi impian atau harapan bagi orang-orang Batak, saudara. Akan tetapi, harapan ini juga yang disebut sebagai 3H dalam bahasa Batak menjadi harapan dan cita-cita kebanyakan orang di berbagai budaya di Indonesia, bahkan di dunia. Karena saudara, kalau kita renungkan, siapa sih yang tidak ingin kaya? Bukan cuma orang Batak, kita semua ingin kaya. Setiap orang dari berbagai budaya manapun ingin kaya. Siapa yang tidak ingin berkedudukan alias terpandang di antara masyarakat, mempunyai status sosial yang tinggi. Dan siapa yang tidak ingin anak-anak yang kita miliki adalah anak-anak yang berhasil. Semua saudara-saudara pasti menginginkan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tentu budaya ini menginginkan kemakmuran, kekayaan, status sosial yang baik, dan anak-anak yang berhasil. Ini tentu bisa membawa dampak positif di dalam kehidupan orang Batak maupun kehidupan setiap orang yang menginginkan ini. Ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang rajin dan bekerja keras untuk meraih kekayaan dan kehormatan serta keberhasilan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, anak-anak baik orang-orang Batak maupun kita pada umumnya yang menginginkan hal ini, pasti ini akan ditekankan dan diajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka mempunyai cita-cita meraih hal ini. Itulah sebabnya saudara-saudara orang tua rela banting tulang, kerja keras, melakukan apa saja untuk menyekolahkan anak-anaknya setinggi-tingginya. Agar kelak ia akan mencapai tujuan yang 3H itu, saudara. Menjadi kaya, menjadi makmur, terpandang, terhormat, dan berhasil di dalam hidupnya. Itu hal yang positif ya, saudara ya. Siapa yang tidak mau? Tetapi kalau itu kita lakukan, memotivasi kita dengan bekerja keras dan dengan sungguh-sungguh belajar, ya kita semoga mendapatkan atau meraih hal ini. Tetapi saudara-saudara kekasih Tuhan, bila tidak kita waspadai, falsafah ini bisa membawa dampak yang negatif, saudara. Karena ingin menjadi kaya, ingin terhormat itu bisa saja hanya untuk mengejar gengsi. Agar kita, saudara, dipuja atau disanjung oleh orang lain atau oleh sekelompok orang atau orang-orang di sekitar kita. Keinginan menjadi kaya, menjadi terhormat, dan berhasil bisa saja kemudian bergeser menjadi sebuah obsesi, artinya sebuah dorongan yang tidak tertahankan, bahkan memaksa kita, sekalipun tidak masuk akal, untuk melakukan sesuatu. Yang penting kaya, yang penting kemudian nanti kita terhormat dengan cara-cara yang pintas. Jadi bukan ambisi ya saudara, kalau ambisi itu positif. Ya, kita menginginkan sesuatu lalu kita mengatur strategi bagaimana mencapainya.
Falsafah budaya ini yang tujuannya memotivasi, tetapi kemudian kalau kita tidak berhati-hati, justru menjadi sebuah obsesi yang menjerumuskan. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang ditulis Amsal ini sebetulnya mengingatkan kita. Ya, hati-hati. Mempunyai keinginan dan sebagainya itu tidak salah, tetapi kita harus tetap waspada. Jangan sampai kita menjadi orang fasik, tetapi seharusnya kita tetap hidup di dalam kebenaran. Saudara kekasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2010 sampai 2011 kurang lebih, kita sempat dihebohkan, saudara, dengan seorang yang kebetulan memang ini seperti yang kita sebutkan tadi, ada falsafah 3H, ini falsafah Batak. Orang ini kebetulan orang Batak, saudara. Yang mungkin kita pasti tahu ya, saudara, karena cukup terkenal, yaitu Gayus Halomoan Pertahanan Tambunan. Ya, orang ini, saudara, baru berusia sekitar 42 tahun pada waktu itu ya. Atau sekarang ya kurang lahir tahun 79. Dia sebetulnya adalah pegawai negeri sipil dari Direktorat Jenderal Pajak, saudara. Dia baru bekerja sekitar 5 sampai 6 tahun. Nggak begitu lama ya, saudara. Saya yakin Gayus ini sebagai orang Batak, dia tahu falsafah 3H itu. Memiliki kekayaan, kehormatan, dan berhasil dalam hidupnya. Nah, setelah dia bekerja sekitar 5-6 tahun, didapati, saudara, di dalam tabungannya ada 25 miliar rupiah. Selain itu, dia juga mempunyai rekening valuta asing yang dirupiahkan itu sekitar 60 miliar. Lalu dia juga mempunyai perhiasan yang ditaruh di brankas di bank SDB itu senilai atas nama istrinya 14 miliar rupiah. Belum lagi saudara-saudara ditambah properti yang dia miliki di mancanegara. Ini dia memiliki kekayaan dalam sekejap yang begitu melimpah. Tapi saudara-saudara, lalu bagaimana akhirnya? Akhirnya, saudara, dia divonis 29 tahun penjara. Dia ditangkap KPK. Harta yang berhasil disita sejumlah 74 miliar. Dan kemudian bonusnya ia digugat cerai oleh istri. Saudara kekasih Tuhan, itulah kehidupan yang bisa kita pilih. Dan budaya yang seharusnya memang mempunyai nilai-nilai positif, bisa memotivasi kita melakukan kerja keras dengan rajin. Tetapi ketika keinginan itu telah menguasai hidup kita, bukan lagi Allah yang berkuasa, dan kehendaknya yang kita lakukan, tetapi apa yang kita inginkan, maka kita bisa jatuh seperti Gayus ini, saudara. Nah, inilah kehidupan. Kita bebas memilih untuk memilih hidup. Bebas memilih hidup sebagai orang fasik, atau kita mau memilih hidup sebagai orang benar. Kita boleh memilih hidup di dalam dosa atau hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan kebebasan, bukan seperti robot. Tapi saudara-saudara, dari banyaknya pilihan hidup, kita diingatkan oleh sang penulis Amsal. Ingatlah, sekalipun kita bebas memilih apa saja yang akan menjadi tujuan hidup atau yang akan kita lakukan dalam hidup ini, namun saudara, kita tidak akan pernah bebas dari konsekuensi yang harus kita tanggung. Konsekuensinya, saudara, bukan saja harus kita terima di dunia ini seperti yang dilakukan atau diterima oleh Gayus, tetapi konsekuensinya juga ada di dalam kekekalan nanti. Itulah sebabnya, saudara, penulis Amsal ini yang bernama Salomo, seorang raja Israel, sekaligus ia menulis di dalam kitab Pengkhotbahnya, Pengkhotbah 12 ayat 14 dikatakan demikian. Karena Allah
akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Lalu Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 10 ia mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Saudara kekasih Tuhan, selamat memilih pilihan-pilihan yang ada di dalam hidup. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita selalu waspada dan tetap jadikan Allah sebagai Allah yang memerintah hidup kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita memilih yang benar dan memampukan kita untuk hidup di dalam kebenarannya. Amin.